kita berdoa dulu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin oleh Saudari Rida. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, setelah berdoa dan juga udah menanyakan kabar yang hari ini. Nah, kali ini Bapak sebelum kita mulai dan Bapak juga akan memulai pembelajaran, Bapak juga akan mengabsen terlebih dahulu. Saudari Rida hadir? Hadir. Saudari Hermin hadir? Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, kali ini Bapak juga akan mengapresiasi terlebih dahulu atau merefresh ulang terlebih dahulu materi pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Nah, baik anak-anak, di ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Wali Songo. Apa sih? Wali Songo, Pak. Wali Songo ya. Wali Songo itu ada yang tahu artinya apa? 9. Ya, 9 ya, yang songonya. Oh. Songonya itu berasal dari bahasa Jawa, angka 9, sedangkan wali itu perwakilan. Nah, Wali Songo itu adalah perwakilan yang ada 9. Nah, Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya. Nah, Wali Songo juga ada 9 yang disebar di seluruh Jawa ya. Salah satu ada di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Wali Songo yang kedua ya, yakni Sunan Ampel. Kita telah belajar minggu lalu mengenai Wali Songo yang pertama. Ada yang tahu Wali Songo yang pertama siapa? Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik yang Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di mana? Di Gresik, kota Gresik. Ya betul, Gresik ya. Gresik itu Jawa Timur ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Wali Songo yang kedua, ini Sunan Ampel. Sebelum kita memasuki materi inti, Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa atau anak-anak dapat mengetahui biografi dan peranannya melalui metode pengamatan dengan benar ya. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya adalah siswa dengan metode analisis, siswa dapat mengembangkan ulang atau menghidupkan ulang mengenai peran dan
sikap positif Wali Songo yakni Sunan Ampel dengan tepat. Nah, bisa dilihat ya di buku paket, coba dilihat Halaman berapa Pak? halaman 19. Di situ kan ada gambar ya. Iya Pak. Di situ ada gambar nomor Iya. 18. Nah, oleh teman-teman silahkan atau anak-anak silahkan tulis di lembar kerja apa yang dipikirkan oleh anak-anak mengenai dua gambar itu, nilai-nilai positifnya. Bapak kasih waktu 5 menit. Kasih 5 menit. Sedikit aja. Di situ kan ada dua gambar ya, dua gambar Sunan Ampel dan juga pesantren Tebu Ireng di Jombang. Apa yang dipikirkan oleh anak-anak? Hah? Sudah Pak. Nah, kan untuk Dida nilai positif apa yang tergambar dalam dua gambar tersebut? Mengenai gambar yang pertama, beliau adalah seorang wali yang telah menyebarkan Islam. Kemudian gambar yang kedua itu mengenai pesantren sebagai bukti sejarah adanya Sunan Ampel di kota ini. Baik. Untuk saudari ini silakan. Tidak jauh ya Pak ya, jawabannya sama kayak Ida gitu. Kalau yang gambar pertama ini mengenai wajah atau dari Sunan Ampel tersebut gitu kan, dan yang gambar kedua itu merupakan peninggalan bahwa Sunan Ampel ini memang pernah ada gitu di kota tersebut, dan peninggalannya itu yakni berupa sebuah pesantren di Jombang. Baik. Bapak tambahkan sedikit ya, bahwa dua gambar tersebut ada gambar Wali Songo yakni Sunan Ampel dan juga pesantren Tebu Ireng di Jombang. Yang pertama adalah betul kata Rida dan saudari Hermin ya, bahwa gambar Sunan itu betul adanya Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel berdapat di Jawa Timur. Di Jawa Timur dan juga Sunan Ampel juga dikenal dengan dakwahnya di Campa ya, di Campa. Selain itu juga ada gambar pesantren di situ yang Bapak tangkap bahwa betul bahwa Wali Songo menggunakan media atau menggunakan tempat pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Di pesantren Wali Songo
mendidik atau menyebarkan agama Islam kepada rakyat Indonesia khususnya, dan juga untuk mencetak murid-murid yang berkualitas seperti itu. Nah, coba buka halaman 19. Silakan. Silakan oleh anak-anak ya, silakan oleh anak-anak baca tentang biografi Sunan Ampel. Dikasih waktu 5 menit. Yang halaman 19 doang, Pak. Ya, 19 doang. Sudah, Pak. Udah tadi baca. Nah. Oke. Nah, Sunan Ampel. Bapak akan menjelaskan mengenai Sunan Ampel ya. Sunan Ampel merupakan Wali Songo yang kedua datang ke Indonesia setelah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel memiliki nama asli tentunya, yakni siapa nama aslinya? Raden Rahmat. Bukan. Sayyid Ali Rahmatullah. Ya, atau Sayyid Ali Rahmatullah. Ali Rahmatullah, atau disebut atau yang lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat ya. Raden Rahmat. Nah, Sayyid Ali Rahmatullah itu dilahirkan dari seorang ulama Timur Tengah yang ada di Samarkand. Siapa namanya? Nama ayahnya? Syekh Ibrahim As-Samarkand. Ya, ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi ya. Nah, Syekh Ibrahim As-Samarkandi itu menikah dengan wanita lokal di Indonesia. Siapa namanya? Chandra Bulan ya? Iya, Chandra Bulan ya. Chandra Bulan. Nah, Chandra Bulan itu memiliki keturunan garis kepada Rasulullah dari garis Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Chandra Bulan melahirkan anak dua laki-laki ya, namanya kakak tertua dari Sunan Ampel adalah Ali Murtado. Nah, Ali Murtado ini dengan Sunan Ampel menyebarkan agama Islam ke Indonesia atau menjajaki pertama kali atau bukan duduk ya, tapi lebih tepatnya datang ke Indonesia
datang ke Indonesia. Sunan Ampel datang ke Indonesia dengan kakak tertuanya, yakni Ali Murtado. Nah, Raden Ahmad itu yang telah dibahas bahwa Raden Ahmad itu berdakwah di mana? Di Campa ya. Di Campa. Nah, di Campa, Sunan Ampel juga berdakwah kepada masyarakat di Campa, dan juga berdakwah kepada raja-raja yang ada di sana. Nah, kali ini silakan oleh anak-anak, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Dia bertanya. Mangga. Saudari Rida. Mangga. Sunan Ampel lahir tanggal berapa? Lahir. Nah, lahir kalau yang Bapak baca ya, baca dari buku paket, tidak dijelaskan spesifik. Namun Sunan Ampel adalah sunan yang tertua setelah Sunan Gresik. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tepatnya di mana, Pak? Tepatnya itu ya pasti di Indonesia kan. Kan ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi itu kan menikah dengan Canda Wulan. Canda Wulan itu kan adalah putri dari kerajaan menikah dengan seorang ulama di Timur Tengah. Nikahnya kemungkinan itu tempatnya di Indonesia ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan anak-anak baca ya. Baca mengenai peran Sunan Ampel dalam mengembangkan tradisi di Indonesia. Kasih waktu 5 menit. 3 menit saja. Nah, baca aja yang ke-1 ya, tentang membentuk jangkauan dalam menyebarkan agama Islam. Nah, Sunan Ampel juga dalam menyebarkan agama Islam selalu membawa atau menghubungkan tali kekeluargaan, seperti Syekh siapa itu? Syekh Maulana Waliullah Islam atau Waliullah Islam itu. Nah, Syekh Waliullah Islam itu dinikahkan oleh Sunan Ampel. Dinikahkan dengan putri kerajaan, atau lebih tepatnya adalah menikahkan dengan wanita lokal. Silakan dibaca.
sudah dibaca ya, kalau dibaca silahkan baca kembali tentang peran 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 Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Setelah itu didiskusikan. Baik, sudah ya, sudah baca, silahkan diskusi dengan kelompoknya ya. Dengan kelompoknya silahkan sebutkan tradisi yang dibawa oleh Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Tradisi asalnya tradisi Hindu, tapi dirubah oleh Sunan Ampel menjadi tradisi Islam. Isi tradisi Islam. Udah. Apa lagi Pak? Udah Pak. Baik, silakan presentasikan dulu dokumennya. Depan. Nggak usah Oh, di sini saja. di sini. Jadi yang saya pahami gitu ya, kayak dari tradisi yang jadi keislaman gitu ya Pak ya. Dulunya kan ada kayak peringatan terhadap orang mati itu disebut surat ya Pak ya, dalam orang-orang Majapahit gitu. Sedangkan mungkin dibawakan oleh Sunan Ampelnya itu jadi dalam Islamnya mah gitu kan, memperingati kematian seseorang seperti pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 gitu. Terus kayak tahlilan gitu lah Pak kalau sekarang mah gitu. Untuk saudari kita, tradisi apa yang dibawa oleh Sunan Ampel? Tradisi yang dibawa oleh Sunan Ampel itu salah satunya tahlilan yang masih dipakai di masyarakat ya hari ini. Masih ada yang memakai tahlilan ketika ada seseorang yang meninggal. Gitu, Pak. Oke. Jadi dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel selalu menggunakan media atau lebih tepatnya sarana dalam menyebarkan Islam. Yang pertama adalah sarana pernikahan dan juga tradisi ya, pernikahan seperti Syekh Waliullah Islam. Nah, Syekh Waliullah Islam itu menikah dengan putri kerajaan, yang mana Syekh Waliullah Islam itu dikenalkan oleh Sunan Ampel. Yang kedua adalah menggunakan sarana masjid dan pesantren sebagai untuk berdakwah. Nah, masjid itu digunakan untuk sarana dakwah, sedangkan pesantren itu untuk menimba ilmu, dan juga di pesantren juga sebagai mencetak murid-murid yang berkualitas. Begitu. Selain itu,
Sunan Ampel juga selalu menggunakan ya, selalu Sunan Ampel juga memperkenalkan Pasapah orang Jawa ya, Pasapah Molimo ya, Molimo. Molimo. Yang pertama apa? Yang pertama Mo itu apa? Berasal dari bahasa Jawa. Tidak mau ya. Limo artinya dari bahasa Jawa juga. Limo perkara. Yang pertama apa? Tidak mau zina. Yang kedua tidak mau mencuri. Yang ketiga tidak mau apa? Mabuk ya. Yang keempat tidak mau bermain wanita. enggak, satu lagi. Bukan. Ada lagi. Bukan. Nah, coba dilihat lagi di Oh iya Pak. tidak mau mabuk. Yang selanjutnya tidak mau makan ganja, bukan makan ganja, apa namanya? Tidak mengisap ganja. Narkoba atau ganja ya. Satu lagi Berjudi udah. ya, berjudi ya. Nah, Sunan Ampel memperkenalkan falsafah ini kepada orang Islam, khususnya di tanah Jawa ya, di tanah Jawa. Falsafah ini mengandung pendidikan bahwa kita itu harus menjauhkan diri kepada 5 perkara ini. Yang pertama harus menjauhi perjinahan. Yang kedua mencuri atau mengambil barang orang. Yang ketiga tidak mau mabuk atau meminum minuman keras. Yang keempat adalah tidak mau mengisap ganja. Yang kelima adalah tidak mau berjudi. Silakan buka sikap positif apa yang ditularkan oleh Sunan Ampel. Bisa dilihat ya di halaman 24 bahwa dijelaskan bahwa Sunan Ampel itu tidak mau atau tidak melihat bahwa orang ini memiliki jabatan atau tidak. Akan tetapi Sunan Ampel seperti dia dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak memandang kastanya, jabatannya. Sama seperti Sunan Ampel untuk berdakwah kepada orang Jawa tidak memandang kasta atau jabatannya. Yang kedua, selalu toleran, selalu menghargai tradisi-tradisi yang telah ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah bisa dilihat ya bahwa yang tidak memandang kasta Pak. Ya betul, tadi ya sudah tidak memandang kasta dan juga tidak toleran juga ya. Saat ini oke. Selanjutnya ikhlas ya Pak ya? Ya betul, ikhlas. Dan juga baik anak-anak, karena Bapak sudah menerangkan materi, sekarang Bapak akan memperlihatkan sebuah video mengenai Sunan Ampel. Disimak ya teman anak-anak ya. Iya Pak. Oke, baik anak-anak, karena sudah melihat waktu sudah menunjukkan
pukul 12 itu menandakan mata pelajaran Bapak sudah habis. Sebelum Bapak pamit undur diri, Bapak akan merangkum sedikit materi mengenai Sunan Ampel yang telah dijelaskan tadi, bahwa yang pertama, Sunan Ampel itu berdakwah kepada orang-orang miskin, kaya, atau memiliki jabatan dan sebagainya. Dan juga Sunan Ampel selalu toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah Sunan Ampel memiliki nama asli, yakni Raden Rahmat. Nah, dan juga Raden Rahmat itu datang ke Indonesia dengan saudaranya yang paling tua, yakni Ali Murtado. Nah, dan juga sikap yang kita ambil adalah kita selalu tidak boleh memandang bahwa si A itu memiliki jabatan atau tidak dan sebagainya. Nah, sebelum itu Bapak juga akan menjelaskan untuk minggu depan. Bapak akan menjelaskan mengenai Sunan selanjutnya, yakni Sunan Bonang. Dan juga penugasan dari Bapak, PR-kan saja, silakan kerjakan soal halaman 26. Nanti minggu depan kita periksa sebagai nilai harian untuk kalian. Silakan untuk Lida pimpin doa tutup di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mohon maaf apabila Bapak banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan karena Bapak masih belajar. Dan juga terima kasih kepada anak-anak telah berpartisipasi, bersemangat untuk belajar. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo Bagian 2 Sunan Ampel. Kisaran abad ke-15 Masehi, perkembangan agama Islam di Jawa maupun Nusantara mengalami kemajuan yang signifikan. Sunan Ampel memainkan peranan penting dalam proses Islamisasi Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ampel Denta, sebuah tempat yang sekarang masuk wilayah Surabaya. Dari sinilah Sunan Ampel menggembleng para santrinya dalam rangka penyebaran agama Islam. Beberapa wali yang pernah mengenyam pendidikan di Ampel Denta adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ampel Denta juga menjadi tempat pendidikan bagi Raden Patah dan Raden Kusen. Dua nama ini tercatat memiliki sumbangsih yang besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Ampel memiliki nama asli Ali Rahmatullah. Dalam tradisi Jawa, Sunan Ampel juga dikenal sebagai Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim dari kota Samarkand, Uzbekistan. Karena itulah ayah dari Raden Rahmat dikenal dengan nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim merupakan tokoh penyebar agama Islam di negeri Champa. Sekarang, negeri Champa berada di kawasan Kamboja. Penyebaran agama Islam di Champa sangat berhasil. Raja dan rakyat negeri Champa berbondong-bondong mengikuti ajaran Islam. Syekh Ibrahim kemudian menikah dengan salah satu putri Raja Champa. Dari pernikahan itulah lahir Ali Rahmatullah dan Ali Murtado. Negeri Champa memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat dengan Majapahit. Majapahit sebagai negeri besar di Nusantara mulai kehilangan sebagian besar pengaruh dan kekuasaannya pada abad ke-15. Namun, ketika itu Majapahit masih memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negeri di kawasan Asia Tenggara. Salah satu putri Champa yang masih kerabat Raden Rahmat menikah dengan Prabu Brawijaya ke-5, pemimpin Majapahit.
Pada tahun 1440 Masehi, sebuah rombongan berangkat dari Campa dengan tujuan Majapahit. Rombongan tersebut terdiri dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, Abu Hurairah, putra Raja Campa, beserta sejumlah kerabat. Dalam perjalanan, rombongan dari Campa singgah ke Palembang. Palembang saat itu dipimpin oleh Arya Damar yang masih memiliki kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Syekh Ibrahim dan rombongan kemudian bertemu dengan Arya Damar. Sekitar 2 bulan Syekh Ibrahim dan rombongannya tinggal di Palembang. Dalam kurun waktu tersebut, Syekh Ibrahim berhasil membawa Arya Damar dan keluarganya menjadi Muslim. Setelah menjadi Muslim, Arya Damar mengubah namanya menjadi Arya Abdullah. Perjalanan Syekh Ibrahim dan rombongannya kemudian berlanjut ke Majapahit. Mereka mendarat di sebuah tempat yang bernama Gisik di sebelah timur Tuban. Rombongan Syekh Ibrahim tidak merapat di Bandar Tuban. Keputusan tersebut diambil karena Bandar Tuban merupakan pelabuhan utama Majapahit. Mereka memilih berhati-hati. Selama di Gisik, Syekh Ibrahim melakukan penyiaran agama Islam sekaligus menulis kitab. Sebuah kitab yang berjudul Usui Nembis masih dipelajari oleh kalangan pesantren hingga sekarang. Syekh Ibrahim tidak lama berdakwah di Gisik. Beliau meninggal sebelum sempat mendatangi kota Raja Majapahit. Sepeninggal Syekh Ibrahim, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Abu Hurairah berkunjung ke kota Raja dengan menempuh perjalanan darat. Kedatangan mereka di kota Raja disambut baik oleh Raja Majapahit. Terlebih lagi, mereka adalah saudara dari istri pemimpin tertinggi Majapahit. Saat itu, Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima. Sementara itu, ketika rombongan Syekh Ibrahim As-Samarkandi berangkat ke Jawa, negeri Campa diruntuhkan oleh sebuah kerajaan dari Vietnam. Oleh karena itu, Prabu Brawijaya kelima menyarankan rombongan Syekh Ibrahim tidak kembali ke Campa, tetapi tetap tinggal di Majapahit. Prabu Brawijaya kemudian memberikan kehormatan kepada Ali Rahmatullah dan Ali Murtado. Ali Rahmatullah yang dikenal juga sebagai Raden Rahmat diangkat sebagai imam di Ampel Denta. Posisi inilah yang membuat beliau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Perjalanan dari kota Raja Majapahit menuju Ampel Denta, Raden Rahmat melewati beberapa tempat seperti Pari, Krian, Wonokromo, Kembang Kuning. Di tempat-tempat tersebut, Raden Rahmat juga menyebarkan agama Islam. Sesampainya di Ampel Denta, Raden Rahmat tidak hanya menjadi imam, tetapi juga mendirikan sebuah pesantren. Surabaya saat itu dipimpin Adipati Arya Lembusura yang dikenal sudah memeluk agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik pada tahun-tahun sebelumnya sudah berhasil membentuk masyarakat Muslim di pesisir Majapahit. Adipati Arya Lembusura kemudian menikahkan Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila, yaitu Putri Arya Teja Adipati Tuban. Kekerabatan inilah yang kelak mengantarkan Raden Rahmat menjadi pemimpin Surabaya sepeninggal Adipati Arya Lembusura. Pesantren Ampel Denta dalam perkembangannya menjadi pusat pendidikan agama Islam pada masa Majapahit. Salah satu santri yang menimba ilmu di Ampel Denta adalah Raden Paku. Kelak Raden Paku akan dikenal sebagai Sunan Giri. Begitu pula dengan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, juga menimba ilmu di Ampel Denta pada masa mudanya. Dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Ampel bersifat persuasif, pelan tapi pasti. Ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel diterima oleh masyarakat di pesisir Majapahit. Sunan Ampel mengajar dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Salah satu ajaran beliau yang sangat terkenal adalah Moh Limo, atau tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang agama. Moh Limo terdiri dari tidak mau berjudi, tidak mau mabuk, tidak mau madat, tidak mau mencuri, dan tidak mau berzina.
dakwah Sunan Ampel tidak selalu diterima dengan baik. Suatu ketika, Sunan Ampel mengutus dua santrinya, Khalifah Husain dan Syekh Ishaq ke Madura. Lembu Peteng, pemimpin Madura, mengusir dengan kasar dua utusan Sunan Ampel. Bukan hanya mengusir utusan Sunan Ampel, Lembu Peteng juga datang ke Ampel Denta dan menyusup di antara para santri. Malam harinya, menjelang sholat Isya, Lembu Peteng bersembunyi di tempat wudhu dengan keris terhunus. Ketika Sunan Ampel datang hendak berwudhu, Lembu Peteng segera menghujamkan kerisnya ke arah Sunan Ampel. Namun, usaha Lembu Peteng ternyata sia-sia. Situasi tersebut tidak membuat Sunan Ampel naik darah. Beliau justru memaafkan Lembu Peteng. Bahkan, Lembu Peteng akhirnya insyaf dan menerima ajaran yang disampaikan Sunan Ampel. Ketika Majapahit semakin renta, Sunan Ampel merupakan salah satu ulama yang memperakasai berdirinya Kesultanan Demak. Raden Patah, pemimpin pertama Demak, merupakan santri sekaligus menantu Sunan Ampel. Demak tercatat sebagai suksesor Majapahit yang Hindu. Berdirinya Kesultanan Demak diikuti dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid yang masih kokoh berdiri hingga sekarang ini memiliki 4 tiang pancang. Masing-masing tiang pancang dibuat oleh 4 anggota Wali Songo. Tiang di sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, di sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, di sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga, dan di barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. 4 pilar ini melambangkan 4 pilar dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama, dan qiyas. Sunan Ampel dalam perjuangan dakwahnya telah menghasilkan perubahan penting dalam sosiokultural masyarakat Nusantara. Struktur sosial masyarakat bergerak semakin setara seiring menguatnya peranan agama Islam. Setelah berdakwah sekian puluh tahun lamanya, Sunan Ampel tutup usia. Data-data sejarah menyebutkan tahun yang berbeda mengenai wafatnya Sunan Ampel. Dalam Babat ing Gresik yang dikutip oleh Agus Sunyoto melalui Atlas Wali Songo, Sunan Ampel wafat pada tahun 1401 Saka atau tahun 1479 dalam Masehi. Beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Ampel. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.